surah Al-Kahfi sebagaimana yang biasa dibaca. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Anbiya. Sebagian para ulama menyebut bahwa asal katanya dari kata ajja, yang artinya bahwa api yang membara. Kemudian asal kata dari Ya'juj Ma'juj itu sendiri, yakni tidak lain dari salah seorang dari keturunan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Karena Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam tidaklah memiliki anak yang hidup hingga dewasa. Dan di antaranya meninggal dalam kondisi kafir. Yang pertama adalah Kan'an, kemudian Sam, kemudian Ham, kemudian Yafid. Kan'an tenggelam karena dia tidak mau diajak untuk naik bahteranya. Maka tinggallah 3 putra Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang Allah terangkan dalam surah As-Saffat, yakni surah 37 ayat 77. Buka tafsir Ibnu Katsir. Surah 37 ayat 77 bahwa Nabiullah Nuh ketika diperintah untuk menyelamatkan umat manusia karena Allah hendak membinasakan kaumnya, seluruh umat pada waktu itu menolak ajakan Nabiullah Nuh kecuali hanya 70 orang kaumnya. Hanya 70 orang kaumnya saja. Kemudian ditambah dengan putranya Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, Yafid, masing-masing dengan istrinya. Demikian pula Nuh dengan istrinya. Berarti berapa totalnya? 70 umat Nabiullah Nuh ditambah dengan Nuh, 3 putranya dan masing-masing dengan istrinya. Berapa? 78. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, yakni waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Ayatnya sederhana, tapi dari ayat ini diterangkan oleh Ismail Ibnu Katsir tentang siapa keturunan Nuh yang kemudian meneruskan generasi umat manusia, termasuk kita ini. Silakan. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tidak ada yang tersisa kecuali keturunan Nuh alaihi salam. Sa'id bin Abi Arubah berkata dari Qatadah tentang firman Allah tabaraka wa taala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucu keturunan Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti. Siapa mereka? Semua manusia berasal dari keturunan Nuh alaihi salam. At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadis Sa'id bin Bashir dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Beliau bersabda, yaitu Sam, Ham dan Yafith. Iya, inilah 3 putra Nuh. Sam, bapak moyangnya bangsa Arab, Abul Arab. Ham, bapak moyangnya bangsa Afrika, Sudan, Abu Sudan. Yafid, bapak moyangnya bangsa Turki, Abu Turk. Kita umat manusia hari ini tidak keluar dari 3 bapak moyang ini. Kira-kira antum pilih yang mana? Sam, bapak moyangnya bangsa apa tadi? Arab. Kira-kira ono nggak mambu? Mambu Arab. Halo? Nggak ada. Cekel nirungmu dewe. Nggak ada. Kira-kira yang kedua Abu Sudan, kulit hitam. Kira-kira mau nggak masuk yang ini?
Halo. Mikir sik rada ketokane nek ndelok gosonge ana titik. Tapi Afrika ini bukan hanya kulitnya yang hitam, tapi juga ciri fisiknya yang lain. Rambutnya, giginya. Abu Sudan. Mungkin kalau yang lain yang hidup di Afrika atau yang di ujung negeri Indonesia ini, mana itu? Sebelah timur, Papua, mungkin barangkali ada sedikit keturunan dari sana. Nah, yang ketiga yakni Abu Turk. Bapaknya orang Turki. Karena Turki dulu itu bukan ganteng seperti sekarang, cantik seperti sekarang. Turki dulu itu orang-orangnya matanya sipit, hidungnya pesek. Kira-kira milih yang mana? Bisa jadi mungkin perpaduan di antara ketiganya. Wallahu a'lam. Yang jelas manusia tidak akan keluar dari 3 bapak moyang ini. Lanjut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habsyi, dan Yafith adalah nenek moyang bangsa Romawi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Qatadah dengan lafaznya. Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar berkata, Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman Yafith ini Pak punya anak banyak. 7 anaknya. Anaknya tidak lain adalah yakni yang pertama Jumir, yang kedua Ma'jud, yang ketiga Madi, kemudian Yuan, kemudian Tobal, kemudian Masyik, kemudian Tiras. Ini adalah putra-putra dari Yafith. Di antaranya yaitu ada Ma'jud. Saya tidak tahu gimana kok sampai menjadi istilah Ya'jud Ma'jud. Mungkin karena perilakunya yang cenderung aja ya uju tadi itu, yaitu apa? Terbakar. Jadi orangnya itu temperamental. Wallahu a'lam. Apakah seperti itu? Sehingga disebut dengan Ya'jud Ma'jud. Yang jelas Allah Jalla wa'ala menyebutnya dalam Al-Quran. Kalau orang barat nyebutnya bukan Ya'jud Ma'jud tapi Gog Megog. Eropa mengenal Gog Megog. Yang jelas bahwa Allah Jalla wa'ala memberikan banyak informasi tentang sinyalemen akhir zaman, yakni melalui as-sunnah as-sahihah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang Ya'jud dan Ma'jud ini. Di dalam Al-Quran tidak disebut Dajjal. Demikian pula tidak disebut dengan Al-Mahdi. Tetapi Ya'jud Ma'jud disebut 2 kali. Dan ingat, berbicara Ya'jud Ma'jud tidak bisa lepas dari interaksi antara 3 manusia besar. Pertama, Dzulqarnain. Yang kedua, Rasulullah SAW yang menyampaikan kabar ini sampai kepada kita. Kalau nggak ada Rasul, nggak ada Al-Quran, kita nggak akan tahu kisah tentang Dzulqarnain. Dan yang ketiga yaitu Nabi Isa. Kenapa? Karena yang berhubungan langsung dengan Ya'jud Ma'jud siapa? Manusia besar nanti, yaitu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dzulqarnain belum pernah langsung berhadapan. Karena saat itu waktu Dzulqarnain diminta oleh orang yang suka diganggu oleh Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ini lagi tidak bersama mereka, entah kemana. Mungkin belum waktunya mereka mengadakan peperangan atau melakukan gangguan. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah
Dzulqarnain dimudahkan untuk membangun benteng yang membatasi antara Ya'juj Ma'juj dengan umat manusia sampai hari ini. Maka berbicara Ya'juj Ma'juj tidak lepas dari jasa besar seorang hamba Allah yang saleh yang disebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat ke-83 sampai ayat 99, yaitu kisah tentang Dzulqarnain. Oleh karena itu, yang perlu digarisbawahi bahwa sebelum kita menginjak lebih lanjut tentang siapa Dzulqarnain, kesimpulannya bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah anak manusia atau bani Adam, bukan bani jin, bukan malaikat, bukan hewan, apalagi monster. Karena ada anggapan bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah monster yang akan keluar di akhir zaman. Tidak, dia adalah Bani Adam, putra daripada putra Nabiullah Nuh, yaitu Yafid.